بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ringkasnya faedah yang bisa kita ambil dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan lafaz assalamualaikum itu dua makna. Makna yang pertama, lafaz assalam di situ adalah nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, maknanya ai ismullahi alaika wa barakatuhu alaika. Nama Allah Subhanahu wa taala itu ada padamu dan keberkahannya ada pada engkau. Wa yusallimaka Allahu minal afat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari penyakit. Fa'allahu wassalim wal musallim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Subhanahu wa taala adalah as-salim wal musallim. Waqil as-salam al-muradu bihi huna ad-du'a lahu bil salamah. Ada yang menyatakan as-salam di situ maknanya doa memintakan keselamatan bagi orang yang kita ucapkan salam. Sehingga ada dua makna. Makna yang pertama, assalamualaikum. Lafaz assalam di situ maknanya apa? Nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan engkau dari segala macam kekurangan atau penyakit. Yang kedua, maknanya doa. Doa dari orang yang mengucapkan tadi untuk orang yang diucapkan tadi, untuk orang yang diucapkan salam tadi supaya mendapatkan apa? Keselamatan. Dua makna yang dimaksud dari lafaz assalamualaikum. Jadi bisa makna pertama, assalam di situ maknanya nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga assalamualaikum maknanya keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala ada padamu. Yaitu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari segala penyakit. Atau makna yang kedua, assalamualaikum maknanya doa, semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau. Kata beliau, wa ala kulli halin huwa lafdzun azimun. Bagaimanapun kondisinya, assalam adalah lafaz yang sangat agung, wala yaqulu mislama yaqulu annas fi hadhil ayyam. Janganlah seseorang mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh kebanyakan orang di hari-hari ini, bil khair au kaif asbahta, atau yang mengatakan bil khairi asbahta atau kaifa asbahta, atau kalau pagi hari sabahul khair dan yang semisalnya, au ma'asybah dzalik dan yang semisal itu, ya, itu kurang tepat. Pagi-pagi ketemu sabahul khair misalkan, atau bahkan ketika seseorang mengucapkan kaifa haluk, ya, itu cuma nanya berita, khabar kan, tidak ada doa. Ketemu kaifa haluk, yang sunnah apa? Ketemu assalamualaikum baru nanya, iya kan? Itu caranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afshus salam bainakum, tebarkan salam di kalangan kalian. Yaqul assalamualaikum, dia mengucapkan assalamualaikum. Wa idza zada ala dzalik wa qala kaifa haluk atau kaifa asbahta fahadhihi ziyadatu khairin. Kalau dia melebihi dari assalamualaikum tadi, melebihi kadar dari doa assalamualaikum, wa qala dia mengucapkan kaifa haluk, bagaimana kondisimu, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu di pagi hari, wa kaifa amsaita, bagaimana kondisimu di sore hari, fahadhihi ziyadatu khairin. Ini tambahan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk?
kaifa asbahta, wa kaifa amsayta. Tidak masalah, bagus. Amma annahu yastaghni bidzalika 'anis salam fa hadza naqsun fi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya dia cuma sekedar mencukupkan dengan hal itu dari mengucapkan salam, cuma mengucapkan itu saja dari mengucapkan salam, fa hadza naqsun fi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kekurangan, ya, kekurangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Masih dianggap kekurangan, difahami? Ya, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau seandainya mengucapkan salam atau engkau berjumpa dengan dia, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum idza laqiya ahaduhum al-akhara sallama alaihi. Dulu sahabat radhiyallahu anhum, apabila salah seorang di antara mereka bertemu dengan kawannya yang lain, sallama alaihi, dia mengucapkan salam. Fa idza iftaraqa aw halat bainahuma syajaratun aw jabalun aw syai'un thumma talaqaya sallama ba'duhum ala ba'din. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kana sahabat, dulu sahabat radhiyallahu anhum, idza laqiya ahaduhum, kalau salah seorang di antara mereka berjumpa dengan yang lain, sallama alaihi, dia mengucapkan salam. Fa idza iftaraqa, kalau ternyata dia berpisah, au halat bainahuma syajaratun, atau dihalangi oleh pohon antara mereka berdua tadi, au jabalun, atau gunung, au syai'un, atau sesuatu yang lain, dinding, tembok, jidar, summa talaqaya, kemudian berjumpa lagi, sallama ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka mengucapkan salam dengan sebagian yang lain. Contoh misalkan, dia jalan barengan, kemudian terpisahlah, yang satunya mungkin muter ke jalan sebelah, satunya muter ke jalan sebelah, ketemulah, maka mereka mengucapkan salam. Min hirsihim ala ifsya'is salam, dikarenakan semangatnya mereka untuk menebarkan salam. Itu disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis. Kata mu'allik, dia menyebutkan ada hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada dia. Berjumpa ini umum, baik berjumpa ketika di majelis atau berjumpa di jalan, atau tadi barengan jalan, kemudian ketemu di jalan yang lain, persimpangan, maka mengucapkan salam. Al-hadis disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun dipertegas lagi, ada hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamasyaun. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa jalan berbarengan. Fa idza istaqbalathum syajaratun aw akimma tafarraqu. Ya. Yaminan wa shimalan. Apabila ada yang menghalangi mereka di depan itu tadi, baik pohon atau suatu batu, gundukan, tafarraqu yaminan wa shimalan, dia berpisah, berpencar kanan kiri. Summa iltaqau min waraiha, kemudian bertemu lagi dari balik penghalang tadi, sallama ba'duhum ala ba'din, maka sebagian mereka mengucapkan salam dengan sebagian yang lain. Kalau mereka dulu jalan barengan, faham ya gambarannya? Jalan barengan, ternyata ada pohon, ada gundukan atau ada batu yang menghalangi mereka, sehingga membuat mereka terpisah. Ketika mereka ketemu, mereka langsung mengucapkan salam. Ini hadis disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat.
Asani yang kedua dari hakul muslim alal muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seandainya saudaramu tadi mengundang engkau, fa'ajibhu, penuhilah undangannya. Maknanya idza da'aka akhuka al-muslimu ila walimatin. Maknanya kalau saudaramu sesama muslim tadi ngundang engkau kepada walimahan. Ini zahir dari kalam Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menyebutkan walimah. Fa'ajibhu, maka penuhilah, wajib. Au da'aka ila ayyi syai'in laisa fihi mahdzur fa'ajibhu, atau dia mengundang engkau kepada sesuatu acara yang tidak ada padanya pelanggaran. Fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Lima fi dzalika min tatyibi khatirihi, dikarenakan cara tersebut bisa membuat apa? Membuat nyaman perasaannya. Illa anna ijabatad da'wa li walimatil ursi wajibatun. Namun memenuhi undangan pada walimatul urus wajib. Wa amma ijabatud da'wa li ghairiha fa mustahabbatun. Adapun memenuhi undangan selain walimatul urus, selain pernikahan, itu sunnah hukumnya. Cuman makan-makan itu bukan perkara yang wajib, sunnah. Namun dirinci ya ikhwan di sini. Undangan ke walimatul urus itu hukumnya wajib. Ada ketentuan. Yang pertama, apabila di sana tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, tidak wajib lagi antum untuk memenuhi undangan tadi. Boleh antum datang dengan cara antum ingkarul munkar. Ada undangan, ternyata orkesan. Tidak wajib antum memenuhi undangan di sana. Udah ikhtilat, banyak cewek-cewek, buka aurat. Tidak wajib. Yang kedua, undangan tersebut berbentuk ta'yin langsung kepada antum. Ada namanya. Idil. Adapun undangan umum, ya, da'watun amah, undangan umum, itu tidak wajib antum memenuhinya. Contoh umum itu di grup. Ayo ikhwan, ana mau nikah tanggal sekian, ditunggu ya kehadirannya ikhwan-ikhwan di grup ini. Maka tidak wajib bagi antum. Difahami? Yang ketiga, tidak ada padanya masyaqqah ketika antum mendatangi undangan tersebut. Undangan, tapi hujan. Ya uzur, ya nak. Ke masjid pun uzur, apalagi undangan. Uzur, hujan deras. Ternyata undangan di mana? Motor lagi tidak pacak masuk. Beketek. Misalkan. Berat bagi antum, masyaqqah, jauh sekali. Atau yang keempat, pada undangan tersebut ada penghalang yang lebih wajib lagi. Maka tidak wajib antum mengabulkan undangan tadi, memenuhi undangan. Difahami? Contoh misalkan ibu antum minta kawani ke pasar. Nak kemana? Nak kondangan mak. Kawani mak. Nak pasar 16. Tidak wajib ya Madi. Tidak wajib. Atau kewajiban antum misalkan antum kuliah, antum kerja, undangan walimahan pernikahan idil, misalkan jam hari Senin, jam kerja, tidak wajib untuk didatangi. Difahami? Itu tadi. Yang ketiga, as-salis wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepada engkau, saudaramu sesama muslim tadi minta nasihat, maka berikan nasihat kepada dia. Maknanya idza istasyaraka fi ayyi amrin minal umur, apabila dia minta pendapat engkau. Istasyaraka maknanya minta musyawarah, minta pendapat, ngajak musyawarah, minta bimbingan pada
segala perkara dari perkara-perkara yang ada, zawajin, baik dalam masalah urusan nikah. Tolong, akhi, ana tuh pengen nikah. Ada tak kira-kira antum bimbingan kepada ana? Itu tadi. Au safarin, atau safar, pengen perjalanan. Ana ada rencana pengen merantau. Tolong antum beri nasihat ana, ada bimbingan. Oh, enggak usah lah akhi antum merantau. Mendingan antum di sini baik, terlalu jauh misalkan. Au syira'i syai'in, atau membeli sesuatu. Intinya ikhwan, ketika ada orang minta pendapat antum, antum wajib punya hak seorang muslim untuk mengabulkan permintaan dia. Oh, kalau antum nak pengen beli sesuatu, beli di sini. Itu yang murah. Fa innaka tadhkur ma ta'lam minan nasihah. Maka sesungguhnya engkau berikan atau sebutkan kepada dia apa yang engkau ketahui berupa nasihat sebagai bentuk nasihat. Fa innaka tadhkur ma ta'lamu minan nasihah. Maka engkau sebutkan apa yang engkau ketahui sebagai bentuk nasihat. Wala taktumun nasihata anhu. Jangan engkau tutup nasihat, sembunyikan nasihat. Dia bilang, akhi, kalau nak beli murah di mana? Sama dia ndak ada. Ndak mau dia ngasih tahu tempat murah tadi. Wala tujamil. Jangan mujamalah. Ya. Autagush. Ya, mujamalah itu basa-basi. Wa autagush. Atau nipu. Oh, kalau nak murah di sana tuh. Padahal itu tempat barang enggak bagus. Ya. Wa tusyir alaihi bid-darar, sehingga engkau memberikan isyarat kepada dia dengan kemudaratan. Ternyata pas dibelinya udah barang. Di mana kitab paling mahal? Di toko itu nah. Bagus itu. Padahal kitab paling mahal se-Indonesia. Itu enggak bagus. Hadi khiyanatun li akhika. Ini namanya pengkhianatan terhadap saudaramu. Adapun ana nasihatkan antum untuk yang nikah jangan minta pendapat sama yang bujang. Ya. Ada kisah zaman dahulu. Jadi ada seseorang ingin melamar seorang wanita. Wanita itu cantik luar biasa. Ana lupa disebutkan di kitab apa. Wanita itu cantik luar biasa. Dia minta nasihat kepada seorang pemuda. Ketika pemuda tersebut menjawab, katanya, oh tidak bagus wanita tadi. Yang mau kamu nikah itu, tidak bagus. Karena dia itu senantiasa disentuh oleh laki-laki. Mendingan kamu cari yang lain saja, yang tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak jadi dia nikahi sama orang itu tadi. Karena disebutkan kitab, Ana lupa kitab apa disebutkan. Dinikahilah, tidak berapa lama ternyata dinikahi sama laki-laki pemuda tadi. Ya, dinikahi sama dia. Ketemulah yang minta musyawarah tadi. Nah, kenapa engkau nikahi? Bukankah engkau dulu mengatakan dia adalah wanita yang senantiasa disentuh laki-laki? Dia menjawab, na'am. Semenjak dia lahir, dia disentuh oleh saudaranya, akhuha, wa abuha. Nah, itu tadi. Sudah, gigit tunjuk. Itu tadi ya. Hati-hati antum. Makanya antum kalau nak minta pendapat lah sama orang-orang yang berkeluarga untuk bujang-bujang. Ya, sama si Idil. Kalau akhwat itu cuma kriterianya dia tuh ini Dil. Wanitanya tuh tadi cantik, dia tuh agamanya bagus. Tapi wong tuanya cak ini. Ya antum. Dia tuh tinggalnya alamatnya di sini lah. Kasih tahu lah alamat. Antum sia-sia mati. Tinggal tahu-tahu dapat undangan antum. Kan dapat undangan, no, itu namanya antum nawar ke loka. Ya lah, nawar ke loka. Qala sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan di ta'liq ya.
yang namanya khianat tadi, ada hadis, wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rusda fi ghairi faqad khanahu. Barang siapa yang membimbing orang lain, menunjuki orang lain ya kepada suatu perkara yang dia tahu bahwasannya kebenaran itu pada selain perkara tadi, mana ditunjukkannya ke arah yang salah, faqad khanahu, maka sungguh dia telah berkhianat. Qulna, qala Rasulullah SAW ad-dinu nasihah. Rasulullah SAW mengatakan ad-din an-nasihah. Qulna, liman ya Rasulullah? Milik siapa ya Rasulullah? Atau untuk siapa ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Fa idza talaba minkan nasihah. Lillahi, jelas ya? Milik Allah, milik kitabnya, milik rasulnya, dan milik aimmatil muslimin wa amatihim. Maknanya nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk a'immatil muslimin wa amatihim. Itu udah untuk melewati mungkin di syarah hadis arba'in. Faida talaba minkan nasihah, kalau dia minta nasihat kepada engkau, yakni istasyaraka fi syai'in mushkilun alai, fabayyin lahu as-shawab. Yakni kalau dia minta bimbingan kepada engkau tentang sesuatu yang ada iskal bagi dia, rumit bagi dia, maka jelaskan kepada dia mana yang benar. Fi hududi ma ta'rif, pada batasan yang engkau ketahui saja. Wala taktumhu syai'an, jangan engkau sembunyikan sedikit pun. Tapi ini juga ya ikhwan, ada bimbingan, antum jangan fudul dalam minta nasihat. Ya, antum misalkan bisnis, anak akhi pengen bisnis dagang, bisa ndak antum bimbing anak? Ndak masalah, boleh. Jangan antum tadi awalnya minta nasihat, antum tanya detail tentang produk dia. Kalau antum berapa modalnya ini akhi? Pengen jualan kitab. Nanya toko buku. Antum kalau ini anak pengen, cuma gitu, ada bimbingan antum ndak? Jangan ditanya, antum cak mana? Untungnya, modalnya cak mana? Ini kerjasama cak mana ini tadi? Itu namanya fudul. Antum pengen tahu dalamnya seseorang, itu tidak diperbolehkan ya. Walaisa fi hadza babil ghibah, dan ini bukan termasuk bab ghibah. Antum menjelaskan, menasihati, memberikan bimbingan. Mahdi bilang sama Fajri, anak nikah dengan akhwat di situ. Nggak usah lah, kata Mahdi. Sudah anak nazar, ternyata ada aib gitu loh, mungkin antum tidak mau ya, ternyata dia itu sifat dan perangainya bukan orang yang bagus, akhlaknya buruk, dan yang lainnya, suka melawan orang tua, dan yang lainnya mungkin. Itu nasihat, jangan antum, cobalah antum bagus, nikahi bela itu. Dinikahilah sama Mahdi. Ternyata tadi Mahdi sudah, Fajri bela tidak kalah nikah, ternyata setelah dia nikahi Mahdi, luar biasa. Udah Mahdi ternyata udah membangkang, bisa silat, bisa karate, Mahdi deh pletot-pletot kan ya gitu kan. Ya enggak? Nah, itu antum khianat namanya ya. Dan antum menyebutkan aib, itu bukan termasuk bab ghibah. Enggak usah akhi beli di situ. Gimana? Anak nih pengen beli rumah di situ, enggak usah lah. Rumah itu banyak kekurangan gini. Anak pengen beli motor, mobil, punya si fulan, enggak usah lah. Motor itu ada rusak ini. Itu bukan ghibah ya. Justru ketika antum ngomong belilah baik, apa bagus itu, dalam keadaan antum beda dalam belinya, berarti antum khianat. Idza stasyaraka fi syakhsin yuridu ayyusharikahu, apabila dia minta bimbingan kepada engkau, minta musyawarah dengan engkau tentang seseorang yang ingin bersyarikat bersama dia, ingin apa? Syarikat dagang kongsi. Si Edil minta sama nasihin, anak ini nak bisnis duku, ada kawan Mus'ab, dia itu katanya biasa jual duku daerah Hujan Mas, ya kan?
Duku Janmas terkenal ya, Duku Janmas. Daerah Duku Janmas. Nah, dia tuh nak ngajak kerja sama. Ana yang modali, dia yang nyari. Antum dulu pernah bisnis sama si Mus'ab ini tadi. Bagaimana? Nah, di sini antum harus jujur. Ana pernah ngalami. Ana tanam modal habis terus dia ndak punya bidang masalah jualan. Itu namanya antum harus jujur. Ya. Au ayuzawwijahu, atau seseorang datang kepada engkau minta musyawarah kalau dia ingin menikah, ya, ingin menikahkan ini loh, putri anak tuh pengen dilamar oleh seseorang. Gimana menurut antum si fulan tadi? Oh, dia tuh sebenarnya akhlaknya bagus, uangnya pinter, cuman ekonominya miskin. Itu harus antum jelaskan. Ekonominya kurang, tidak mapan segala macam ini tadi, dari keluarga miskin, dan itu bukan aib, ya, supaya dia jadi pertimbangan. Jangan sampai dikiranya muka ganteng, ilmu banyak, pas nyengok, nah, kagelah kecewa pula kan. Au ayu safir ma'ahu, atau ingin safar bersama dia. Nah, anak-anak mudik, si fulan itu ingin ikut bersama anak. Kira-kira antum pernah berjalan sama dia tuh bagus gak kalau diajak? Masalahnya anak nih akhi pernah dulu pengalaman ngajak kawan ke rumah. Ternyata banyak barang di rumah tuh hilang. Dia balik dulu, itu tadi kan. Misalkan emak marah-marah. Aduh, hilang gelas lah, hilang piring, itu tadi kan. Nah, jujur antum. Jangan disembunyikan. Fabayyin ma fi hadza syakhsi min khairin wa syarrin. Maka jelaskan apa yang ada pada orang ini, baik berupa kebaikan atau keburukan tadi. Difahami? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.